Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mevina Nabila Rizky. Dengan ini saya akan membahas mengenai bab kelima, yaitu analisis empirik ketimpangan ekonomi antar daerah. Landasan teori ketimpangan ekonomi antar daerah. Yang pertama adalah konsentrasi kegiatan ekonomi antar lokasi. Daerah yang memiliki konsentrasi yang cukup tinggi dalam kegiatan ekonomi akan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena didorong oleh keuntungan aglomerasi. Selain itu, masyarakatnya juga akan memiliki tingkat kemakmuran yang lebih baik. Selain itu, kemudahan dalam proses produksi dan ketersediaan transportasi pada lokasi tertentu juga turut mendorong terjadinya konsentrasi ekonomi di daerah tersebut. Kedua, penyamaan balas jasa faktor produksi. Penyamaan balas jasa faktor produksi mengacu pada distribusi pendapatan atau balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal di berbagai daerah. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam distribusi pendapatan, sehingga tidak ada daerah yang lebih menerima manfaat daripada daerah lainnya. Yang ketiga adalah hipotesis neoklasik. Berdasarkan hipotesis neoklasik, diperkirakan bahwa negara yang sedang berkembang, ketimpangan ekonomi antar daerah cukup tinggi dan meningkat. Akan tetapi, semakin maju pembangunan suatu negara akan mendorong proses penurunan ketimpangan ekonomi antar daerah atau konvergensi. Ukuran ketimpangan ekonomi antar daerah. Indeks Williamson mengukur secara khusus bagaimana ketimpangan pendapatan antar wilayah. Indeks ini membandingkan pendapatan per kapita masing-masing wilayah dengan pendapatan per kapita rata-rata secara nasional. Semakin tinggi nilai indeks akan menunjukkan semakin besar ketimpangan antar daerah. Divergensi dan konvergensi. Terdapat dua metode pengukuran. Yang pertama, beta konvergensi. Berdasarkan beta konvergensi terjadi ketika wilayah ataupun negara miskin tumbuh lebih cepat dibanding dengan wilayah ataupun negara yang kaya. Dalam hal ini, wilayah miskin ataupun negara miskin mengejar ketertinggalannya dan pada akhirnya akan mencapai pendapatan yang setara dengan wilayah ataupun negara yang kaya. Yang kedua adalah sigma konvergensi. Sigma konvergensi adalah ketika variasi pendapatan antar wilayah berkurang seiring waktu. Artinya, kesenjangan pendapatan antar wilayah semakin kecil dari waktu ke waktu. Penyebab umum terjadinya ketimpangan ekonomi antar daerah. Yang pertama, perbedaan kandungan sumber daya alam. Daerah yang memiliki sumber daya alam lebih banyak akan dapat memproduksi barang dan jasa dengan harga yang relatif lebih murah dibanding dengan daerah yang sedikit memiliki sumber daya alam. Kondisi ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat di daerah yang bersangkutan. Kemudian, sedangkan di daerah yang sumber daya alam sedikit akan memproduksi barang dan jasa dengan harga yang relatif lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lebih lemah. Yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Daerah yang memiliki kondisi demografis yang lebih baik cenderung memiliki tingkat produktivitas kerja yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong peningkatan investasi di daerah yang bersangkutan, sehingga pada akhirnya akan menciptakan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Apabila mobilitas barang dan jasa tidak lancar, maka hasil produksi tidak dapat dijual ke daerah lainnya. Nah, hal ini juga berlaku di migrasi yang kurang lancar. Apabila migrasi tidak lancar, maka kelebihan tenaga kerja tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkannya. Hal inilah yang menyebabkan ketimpangan ekonomi antar daerah, karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lainnya. Yang keempat adalah konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi cenderung lebih cepat pada daerah di mana konsentrasi kegiatan ekonomi cukup besar. Hal ini akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat. Yang kelima, alokasi dana dan pembangunan antar daerah. Alokasi investasi pemerintah ke daerah ditentukan oleh sistem pemerintahan daerah yang dianut. Apabila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana banyak dialokasikan kepada pemerintahan pusat, sehingga terjadi ketimpangan pembangunan antar daerah
yang cenderung lebih tinggi. Penanggulangan ketimpangan ekonomi antar daerah. Yang pertama, penyebaran pembangunan prasarana perhubungan. Untuk mendorong mobilitas barang dan jasa, dapat dilakukan melalui penyebaran pembangunan prasarana perhubungan ke seluruh daerah. Prasarana perhubungan dapat dimaksudkan dengan pembangunan fasilitas jalan raya, terminal, ataupun pelabuhan laut dan lain-lain guna untuk mendorong perdagangan antar daerah. Yang kedua adalah mendorong transmigrasi dan migrasi spontan. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk ke daerah yang terbelakang dengan fasilitas dan dukungan pemerintah, sedangkan migrasi spontan adalah perpindahan penduduk secara sukarela ataupun menggunakan biaya sendiri. Melalui transmigrasi dan migrasi spontan, kekurangan tenaga kerja di daerah terbelakang dapat diatasi dan proses pembangunan akan dapat digerakkan. Yang ketiga adalah pengembangan pendidikan antar daerah. Pengembangan pendidikan antar daerah dapat meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang selanjutnya akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Pengembangan pendidikan akan dapat pula didorong inovasi dan perbaikan teknologi produksi yang selanjutnya akan mendorong perbaikan tingkat efisiensi usaha. Yang keempat adalah perkembangan pusat pertumbuhan. Penerapan konsep pusat pertumbuhan dapat melalui pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di kota-kota skala kecil dan menengah. Dengan cara demikian, kota-kota skala kecil dan menengah akan lebih berkembang sehingga pembangunan ekonomi dapat lebih disebarkan ke pelosok daerah. Yang kelima adalah pemantapan pelaksanaan ekonomi daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi, maka aktivitas pembangunan ekonomi termasuk di daerah yang terbelakang dapat digerakkan karena adanya wewenang pada pemerintahan daerah dan masyarakat setempat. Adanya kewenangan tersebut, berbagai inisiatif dan aspirasi masyarakat untuk menggali potensi daerah akan dapat lebih digerakkan.